Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan singkat, dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah kehilangan Yesus sehari. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, yang pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan detik ini, dan kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah saudara mendengar cerita tentang Yesus pada waktu berumur 12 tahun, di mana Maria dan Yusuf kehilangan Yesus setelah mereka pulang dari acara Paskah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Bayangkan, mereka tidak menyadari mereka kehilangan Yesus ketika mereka selesai daripada upacara Paskah pada saat itu. Dan mereka seharian mencari dia di kenalan mereka, di keluarga mereka, tapi tidak menemukannya. Lalu di ayat yang ke-46, berapa lama mereka bertemu dengan Yesus? Dikatakan sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Saudara-saudaraku, bayangkan mereka kehilangan Yesus dalam sehari, tapi mereka baru bisa menemukan Yesus dalam 3 hari. Saudara-saudaraku, kejadian ini mungkin dialami oleh Yusuf dan Maria. Tapi pastinya sering pula dalam kehidupan kita alami dalam kehidupan kerohanian kita, di mana kita kehilangan Yesus. Bagaimana kita bisa kehilangan Yesus dalam kehidupan kita? Di dalam kutipan Nyonya White dikatakan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 75 dikatakan, demikian juga halnya dengan kita, dengan perkataan sia-sia, fitnahan, atau kelalaian berdoa, mungkin kita pada suatu hari kehilangan hadirat Juru Selamat, lalu mungkin memerlukan berhari-hari lamanya untuk mendapat dia dengan susah payah, serta memperoleh kembali damai yang telah hilang dari kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa kehilangan Yesus dalam seharian ketika kita lalai berdoa, ketika kita mungkin mengungkapkan hal-hal yang sia-sia, atau kita menggosipkan orang lain dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita mulai malas untuk datang kepada Tuhan, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kehilangan Yesus yang dialami oleh Yusuf dan Maria adalah setelah perbaktian. Nah, hal ini pun sering terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya kita mendapatkan Yesus dalam perbaktian, tetapi ketika setelah perbaktian selesai, kita kehilangan Yesus. Dan dikatakan di dalam buku yang sama di Kerinduan Segala Zaman, banyak orang menghadiri acara kebaktian dan mereka disegarkan serta dihiburkan oleh firman Tuhan, tetapi oleh kelalaian dalam mengadakan renungan, dalam hal berjaga dan berdoa, mereka kehilangan berkat dan merasa diri mereka lebih hampa daripada sebelum mereka mendapatnya. Saudara-saudaraku, bisa saja kita kehilangan Yesus ketika kita selesai perbaktian, oleh karena kita melalaikan yang namanya berdoa, dan kita melalaikan untuk mengadakan renungan dan
akhirnya kita merasa kehilangan berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, penting bagi kita untuk terus berjaga dalam berdoa. Kita perlu untuk merenungkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita tidak kehilangan Yesus. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Kita harus datang dengan penuh kerendahan hati, minta kepada Tuhan agar kita tidak kehilangan berkat tersebut. Saudara-saudaraku, saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu tidak dekat dengan Tuhan atau mungkin tidak memiliki hubungan dengan Tuhan pada hari ini, mungkin saudara akan berjalan dengan hampa. Nah, itu artinya kita sedang tidak memiliki kehidupan rohani yang dimana penuh dengan doa dan menyelidiki akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kebersamaan kita dengan Yesus tidak cukup hanya pada waktu perbaktian, tetapi kebersamaan kita dengan Yesus harus sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, semoga kita tidak kehilangan Yesus pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Biarlah kita terus memiliki hubungan dengan Tuhan, supaya kita boleh mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Tuhan memberkati.